sakit lambung. Minum madu lambung Mubarok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan mewaspadai jin leluhur. Kenapa kita harus mewaspadai jin leluhur? Karena jin yang tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, terkadang tiba-tiba turun tanpa kita pelajar, tanpa kita minta, tanpa kita nyari. Otomatis turun dari keturunan kita sendiri, baik dari buyut, kakek, nenek, orang tua kita, baik ibu atau bapak. Terkadang tidak kita tahu jalurnya dari mana, apakah jalur bapak atau jalur ibu. Nah, jalur ibu, neneknya mana, terkadang kita tidak tahu. Tanpa kita sadari, jin leluhur dan jin khodam ini langsung turun ke diri kita, mungkin ke anak, mungkin ke cucu, dan seterusnya ke bawah. Nah, jin leluhur ini adalah jin-jin yang memang yang menurut orang itu baik. Menurut orang baik. Tetapi setelah kita telusuri, setelah kita mengkaji di lapangan, ternyata lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Sekali lagi bahwa lebih banyak mudorotnya, lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, perlu kita pahami berkaitan dengan jin leluhur ini adalah jin yang memang yang bersumber dari kakek, dulu mungkin pernah bersekutu dengan Allah, pernah datang ke dukun, satu, mungkin dulu pernah belajar ilmu kebal, dulu pernah belajar ilmu pernafasan, dulu pernah main santet, dulu pernah belajar ilmu-ilmu tertentu yang berkenaan tentang susuk. Nah, terkadang dari kepemilikan kakek kita, orang tua kita, nenek kita, atau ibu kita, kita nggak tahu jalur mana yang pasti. Nah, atau dari om kita sendiri pun terkadang bisa turun. Entahkah om kita punya macan, punya harimau, nah terkadang dia turun ke anak cucu. Nah, berkaitan hal ini, memang tidak ada aturan syariat yang membahas khusus berkaitan jin keturunan. Walaupun memang banyak kitab-kitab para ulama ahli sunnah membahas dalam masalah ini. Maka yang seringkali kita dengar itu adalah jin korin. Jin korin itu adalah jin yang memang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa jin bawaan dari setiap orang sejak lahir sampai dia dewasa besar. Memang dia tukang pembisik. Namun berbeda dengan jin keturunan. Jin keturunan atau dikenal khodam. Korin dengan khodam berbeda. Maka perlu kita jelaskan lebih khusus kaitan dengan jin khodam. Maksud saya jin korin. Nah, adapun jin khodam ini sejenis jin leluhur. Ini pembahasan khusus, kita fokuskan jin leluhur. Nah, sekali lagi bahwa tanpa disadari oleh kedua orang tua kita, terkadang turun. Apalagi kakeknya, buyutnya, atau orang tuanya pernah berpesan kepada khodamnya, tolong jaga anak keturunanku. Nah, nggak berpesan saja terkadang turun, apalagi berpesan khusus. Apalagi berpesan khusus. Nah, ketika berpesan, sudah barang tentu dia akan turun.
karena cucu dengan harapan tujuan dengan harapan untuk bisa menjaga. Itu kaitan jin leluhur. Nah, kemudian sisi baiknya apa sih ketika adanya jin leluhur? Nah, karena kita percaya adanya jin dan setan memang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, ketika ada, maka sangat-sangat tidak baik ketika masuk ke tubuh kita. Sekalipun niatnya baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Dalam Sahih Bukhari Rasulullah katakan, Inna syaiton yajri min ibn Adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Perhatikan, Nabi mengatakan, Inna syaiton. Sesungguhnya syaitan. Berarti Nabi mencap sebagai syaitan. Sekalipun tadi jin leluhur niatnya baik, ketika masuk menguasai tubuh kita, maka Nabi mencap sebagai syaitan. Kalau sudah dicap sebagai syaitan, sudah barang tentu dia akan merugikan Anda. Apa yang dirugikannya? Satu, karena khodam itu nanti akan kita jelaskan di mana dia tinggal jin leluhur itu. Ya. Kemudian efek baiknya buat si pemiliknya apa? Ketika ada jin leluhur itu, misalnya harimau, ada sejenis macan, ada jenis ular, ada jenis buaya. Biasanya buaya dari Sulawesi. Nah, khodam itu biasanya, maksud saya khodam di kalangan leluhur itu sejenis binatang-binatang tadi. Nah, pertanyaan di mana dia tinggal di badan kita? Seringkali kalau khodam dari keturunan jin leluhur itu di pundak. Mayoritas yang kami telusuri, yang kami saksikan, berbagai kasus yang kami tangani, ternyata yang terbanyak itu jin khodam jin leluhur itu adalah di daerah pundak. Nah, di daerah pundak. Nah, ketika ada di pundak, maka efeknya secara kebaikan ketika dia jatuh, kemudian ditabrak mobil, ditabrak motor, dia jatuh, motornya ringsek, sepedanya ringsek, mobilnya hancur, tapi orangnya nggak apa-apa. Tergores saja nggak. Nah, siapa yang menolong dia? Ya, jin leluhur tadi. Tapi perlu diketahui, seolah-olah dia yang menolong, pada hakikatnya enggak. Sebenarnya enggak. Seolah-olah dia menolong. Dia yang melakukan action jatuh, yang membuat mobil itu ringsek, terguling, seolah-olah jatuh. Padahal dia yang memainkan itu semua. Nah, akhirnya dia yang menyelamatkan. Seolah-olah dia penyelamat. Padahal dia permainan dia. Maka waspada terhadap jin leluhur itu. Nah, itu menurut orang baik. Kedua, terkadang dia bisa sensitif ketika ada santet, ada sihir yang datang, dia berasa. Tapi bukan berarti ada kebaikan, hanya merasa saja. Nah, seolah-olah baik, tapi enggak. Nah, ada nggak efek buruknya? Tentu banyak. Nah, efek buruknya apa? Satu, karena tadi kan dia tinggal di sini, pasti dia pemarah, gampang marah, sensitif. Dia nggak boleh orang itu tersinggung, nggak boleh ngomong tersinggung, marah, spontan marahnya. Walaupun, loh, kenapa saya cepat marah ya? Gitu. Kemudian sering tegang dia sini. Kemudian mager, malas sekali. Kemudian orang ini sensi, nggak boleh melihat kinerja orang dan tidak sesuai dengan ekspektasi dia marah, spontan marah. Nah, itu diantaranya efek khodam. Kemudian diantaranya lagi yaitu sering pusing. Kemudian dia bisa merasakan hawa. Ini hawa enak, ini hawa nggak enak. Bahkan di sekitar sini ketika seperti ini, nah dia akan bisa mendeteksi ini ada sihir atau enggak. Nah, siapa yang bantu? Ini aliran darah, ada jin, jadi bisa kontak magnet antara negatif dengan positif. Ada jin di sana, dia berasa karena sama-sama jin. Kontak. Bahkan bisa membaca hati orang. Kemudian bisa
bisa tahu apa yang terjadi yang akan datang. Itu sebenarnya rama-rama setan tadi. Nah, kemudian ketika orang kemana, seolah dia tahu perasaan orang. Nah, itu efek daripada khodam. Efek daripada jin leluhur itu. Nah, selanjutnya efeknya juga nanti terbanyak orang kena stroke, darah tinggi itu kebanyakan leluhur. Efek lebih jahat lagi adalah psikis. Nanti efeknya bisa berkepergian ganda, kayak bipolar. Tiba-tiba enak, nyaman, hanya selintas ada perasaan tidak sesuai ekspektasi, tiba-tiba marah. Nah, itu biasanya efek daripada jin leluhur. Nah, leluhur jin dinamakan khodam. Nah, itu seolah-olah baik sebagian orang. Kemudian selanjutnya sesuatu yang kejadian, misalnya tiba-tiba jatuh pesawat. Perasaan saya ini sebenarnya udah jatuh, saya tahu kejadian ini. Tabrakan di mana? Sepertinya saya udah tahu. Nah, dia merasakan itu. Nah, itu efek daripada jin leluhur. Nah, bagaimana cara melepaskannya jin leluhur ini? Maka akan ada pembahasan khusus. Insya Allah kita akan membahas khusus berkaitan dengan cara efektif melepaskan jin khodam, jin leluhur. Karena sangat-sangat tidak nyaman ketika efek di badan kita. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Silakan disebarkan video ini agar mendapatkan pahala. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar informasi tentang alam gaib menurut syariat insya Allah tetap kita tampilkan bersama antum. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza nasrul adim subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.